melanjutkan materi dari minggu lalu. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Untuk anak atau di antara kalian yang disebutkan namanya, kalian acungkan tangan, kemudian untuk yang laki-laki jawabnya hadir, untuk yang perempuan jawabnya hadiroh. Paham? Paham. Oke, kita absen ya. Absen pertama Abdul. Hadir, Pak. Oke. Yang kedua Dea. Hadir. Oke. 3 Putri. Hadiroh. Oke. Kemudian yang selanjutnya Vindi. Hadir. Oke. Terakhir Koridelis. Hadiroh. Hadir semua ya. Hadir. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita membacakan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Untuk Abdul, silahkan pimpin teman-temannya untuk membaca doa belajar. Silahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemudian yang selanjutnya adalah membacakan surat-surat pendek di juz 30. Untuk kesempatan kali ini kita akan membacakan Quran surat An-Nasr. Silakan dibaca secara bersama-sama. Baik, yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Untuk anak-anakku sekalian, silakan kalian berdiri. Di
gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah, di mana masing-masing dari sholat tersebut memiliki tata caranya masing-masing. Di antara sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah memiliki peraturannya masing-masing juga. Jadi tidak bisa disamakan tata caranya. Nah, hari ini kita akan melangkah lebih jauh lagi dari materi tentang ketiga sholat ini. Tapi sebelum kita lebih jauh, Bapak akan memberitahukan terlebih dahulu kepada kalian tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik atau kalian itu mampu menjelaskan hikmah dari pelaksanaan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik atau kalian itu mampu mengidentifikasi manfaat dari pelaksanaan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Di sini Bapak punya yang namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaannya seperti ini: apakah pelaksanaan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah memiliki hikmah dan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba ada yang tahu manfaat sama hikmah dari pelaksanaan sholat istisqa, sholat gerhana, dan sholat jenazah? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak punya link Google Form tentang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan kalian buka HP-nya, kemudian akses link yang sudah Bapak bagikan. Oke, sudah semua ya? Oke, kita akan masuk ke pembelajaran pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang hikmah dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Untuk hikmah dari sholat gerhana yang pertama adalah mengajarkan kepada kita untuk dapat berjalan beriringan dan berdampingan dengan sesama manusia, sesama muslim, sesama orang Indonesia, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengingatkan kita untuk memperbanyak istighfar, karena kita melihat fenomena yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, hikmah dari sholat gerhana adalah memanfaatkan momen gerhana untuk pendidikan anak, mempelajari sains tentang gerhana, fenomena alam menakjubkan yang memuat tantangan intelektualitas manusia yang memikirkannya. Kemudian untuk hikmah dari sholat istisqa adalah sholat istisqa diharapkan membuka pintu rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga turunnya hujan menjadi tanda kemurahannya. Pada akhirnya keutamaan dari sholat ini adalah harapan akan pertolongan dan rahmat Allah yang melimpah, khususnya tentang turunnya hujan. Kemudian yang terakhir, hikmah dari sholat jenazah. Yang pertama adalah menunaikan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Mengapa demikian? Karena seorang mayit itu membutuhkan orang yang masih hidup. Apakah mayit bisa menguburkan dirinya sendiri? Tidak. Apakah mayit bisa memandikan dirinya sendiri? Tidak. Apakah mayit bisa mengkafani dirinya sendiri? Tidak. Maka dari itu, mayit yang sudah meninggal membutuhkan orang yang masih hidup. Makanya di sini menunaikan atau
hikmah dari sholat jenazah adalah menunaikan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kemudian hikmah sholat jenazah yang kedua adalah menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang kuat di antara sesama muslim. Kemudian yang terakhir, hikmah dari sholat jenazah adalah sebagai bukti bahwa manusia itu makhluk yang mulia, sehingga apabila ia meninggal maka jenazahnya harus dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya, tentunya menurut perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi cara menghormati dan memuliakan jenazah itu sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentunya ada ketentuan-ketentuannya. Tidak boleh asal mengurusi jenazah, harus orang yang sudah ahli. Kemudian materi yang kedua itu adalah manfaat dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Untuk manfaat dari sholat gerhana adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadinya atau ketika berlangsungnya gerhana matahari maupun bulan. Sebab peristiwa tersebut mengingatkan akan tanda-tanda dari hari kiamat atau takut azab Allah yang diturunkan akibat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari sholat istisqa. Untuk manfaat dari sholat istisqa yang pertama adalah bertambahnya kekuatan pada diri seseorang. Selain itu, ayat ini juga atau manfaat dari sholat istisqa juga memiliki manfaat dengan berkumpulnya dan berdoa secara bersama-sama. Umat Islam akan merasakan kebersamaan dan saling mendukung dalam beribadah dan memohon rahmat Allah, tentunya dalam kaitannya meminta hujan karena posisinya sedang kekeringan. Terakhir, manfaat dari sholat jenazah. Yang pertama, meringankan dosa mayit. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan solidaritas sesama muslim. Kemudian yang ketiga, menunjukkan persamaan kedudukan antara sesama muslim. Mau jenazahnya itu seorang presiden, mau jenazahnya itu seorang petani, mau jenazahnya tersebut seorang pengemis sekalipun, tata caranya sama, dibungkusnya sama, pakai kain kafan. Kemudian menyolatinya juga sama, ada 4 kali takbir, doanya pun sama. Jadi tidak ada perbedaan antara orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang berpangkat, orang yang tidak punya jabatan, itu sama. Karena di sini manfaat dari sholat jenazah adalah menunjukkan persamaan kedudukan antara sesama muslim. Dan yang terakhir, manfaat dari sholat jenazah adalah meringankan beban keluarga yang sedang berduka. Kita tidak mungkin keluarga meninggal kemudian tidak ada yang datang ke rumah, tidak ada yang menyolatinya sama sekali. Itu akan menambah beban kepada keluarga yang ditinggalkan. Maka dari itu, kita sesama muslim baiknya ketika ada yang meninggal harus melayat kemudian menyolatinya, seperti itu. Paham? Kemudian selanjutnya Bapak sudah membagi kelompoknya masing-masing. Bapak di sini mempunyai kertas. Di sini Bapak punya kertas yang memiliki warna yang berbeda-beda. Nanti yang warna pink ini kelompok 1 sebelah sana. Kemudian yang kuning
kelompok 2 dan yang hijau kelompok 3. Oke, tugasnya yang pertama, kelompok 1 itu membahas tentang hikmah dan manfaat dari sholat gerhana. Untuk kelompok 2, hikmah dan manfaat dari sholat istisqa. Dan yang terakhir, kelompok 3 membahas tentang hikmah dan manfaat dari sholat jenazah. Tapi ada yang berbeda. Untuk kelompok 1, Bapak minta kalian merangkum saja dari apa yang kalian temukan dari internet ataupun dari buku yang sudah disediakan. Untuk kelompok 2 itu membuat peta konsep dari tugas yang diberikan. Dan kelompok 3 itu membuat mind map. Paham semuanya? Paham.
Tapi pada orang tuh kalau pakai belum bisa tahu. Baik, semuanya sudah selesai semua. Kita akan melakukan presentasi dari masing-masing kelompok. Tadi Bapak membagi kelompok kalian, kemudian tugasnya berbeda-beda. Entah itu materinya dan konten yang kalian buat. Untuk kelompok 1, kalian membuat rangkuman dari materi yang Bapak berikan. Untuk kelompok 2, membuat peta konsep dari materi yang Bapak berikan. Dan yang terakhir, kelompok 3 membuat mind map dari materi yang Bapak berikan. Silakan sekarang bagiannya kelompok 1 untuk mempresentasikan. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari rangkuman, yaitu hikmah dan manfaat sholat gerhana. Hikmah sholat gerhana. Yang pertama, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan rasa takjub dan penghormatan terhadap kebesaran Allah. Ketiga, meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, meningkatkan ketaatan kepadanya. Manfaat sholat gerhana: menghadirkan rasa takut kepada Allah ketika terjadi gerhana matahari maupun bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan hikmah dan manfaat sholat istisqa. Hikmah sholat istisqa yang pertama ada menguatkan iman dan tawakal. Yang kedua, melatih rasa syukur. Yang terakhir, mengajak untuk bertaubat. Manfaat sholat istisqa yang pertama, mendatangkan rahmat Allah. Yang kedua, menumbuhkan harapan di tengah musibah. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran sosial. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hikmah dan manfaat sholat jenazah. Ada hikmah sholat jenazah, yaitu meringankan dosa si mayit, meringankan beban keluarga jenazah, dan menunjukkan solidaritas sesama muslim. Adapun manfaat dari hikmah dan dari sholat jenazah, yaitu mendoakan mayit, meringankan beban keluarga mayit, memberikan pesan untuk bersabar atas takdir Allah yang sudah terjadi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua ya, kalian tiap-tiap kelompok presentasi. Bapak acungkan jempol untuk kalian yang sudah berani mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari tentang hikmah dan manfaat, di mana tiap sholat yang kita pelajari kali ini memiliki hikmah dan manfaatnya masing-masing berdasarkan sholatnya masing-masing juga. Dari sholat gerhana tentunya kita memiliki hikmah, yaitu solidaritas antara sesama muslim. Kenapa demikian? Karena kita melaksanakannya secara bersama atau berjamaah.
Kemudian yang kedua, tentunya dalam sholat istisqa juga memiliki hikmah dan manfaat sama seperti sholat gerhana. Kalian akan menjalin solidaritas atau kebersamaan yang akan kalian tempuh. Mengapa demikian? Sama seperti halnya tadi sholat gerhana, kalian akan ketemu dengan sesama muslim. Kalian juga akan sholat bersama-sama dengan sesama muslim juga. Sholat istisqa sama-sama meminta hujan seperti itu. Dan yang terakhir, sholat jenazah. Kalian memiliki atau kalian ketika melaksanakan sholat jenazah memiliki hikmah dan manfaat. Jadi yang kalian lakukan itu tentunya akan mendapatkan pahala, kemudian meringankan dosa si mayit. Betul. Jadi si mayitnya itu dibantu oleh kita sebagai orang yang masih hidup. Paham semuanya? Nah, untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kali ini, seperti minggu-minggu sebelumnya, Bapak akan bertanya kepada kalian, kemudian kalian harus menjawab dengan yes, no. Kalau misalkan kalian merasa pembelajaran kali ini menyenangkan, gestur yang kalian berikan yaitu seperti ini. Kalau misalkan tidak menyenangkan, kalian kasih gestur menyilang. Paham? Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Oke, tepuk tangan. Di sini sebelum kita tutup pembelajarannya, Bapak punya link seperti biasa. Link Google Form yang kalian harus isi terkait pelajaran yang telah kalian terima. Silahkan dibuka HP-nya, kalian akses link yang telah Bapak berikan di grup WhatsApp. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Sebelum pulang, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Silakan kepada Abdul pimpin teman-temannya untuk